Saya Fedi Pilor, Guru Asuransi, 19 Oktober 2024 ya. Dalam rangka Insurance Day yang baru saja kemarin lewat ya, tanggal 18 Oktober, ada 5 hal setidaknya yang saya ingin coba sampaikan kepada para praktisi perasuransian, para pengusaha dan juga para regulator ya, terkait dengan mengapa masyarakat luas tidak menyukai asuransi, bahkan ada yang membencinya ya. Bahkan mereka sumpah serapah, bahkan mohon maaf, ini saya memakai kata-kata dari Pak Frans Viono, senior saya. Asuransi pada waktu beliau datang ke Jogja mau menjelaskan asuransi kepada masyarakat luas, sampai nasabah atau prospek ya mengatakan asuransi itu adalah asu. Ya, kalau asu itu bahasa Indonesianya, itu kan bahasa Jawa ya, katakanlah anjing. Ya, jadi saya sedih sekali. Tapi ya itulah cerminan muka asuransi di depan masyarakat luas. Dan terlebih ya beberapa hal yang saya mau coba sampaikan. Pertama, asuransi itu memang selalu berkorelasi dengan musibah, bencana, kematian, kecelakaan, sengsara, kerugian. Memang selalu itu. Nah, kemudian karena mungkin asuransi berkorelasi dengan hal-hal yang negatif ya atau risiko, maka masyarakat luas tidak mau berpikir tentang hal-hal negatif ya, karena kebanyakan mereka diajarkan berpikir secara positive thinking. Sementara asuransi kita harus berpikir negative thinking. Ini yang katakanlah saya pikir pekerjaan rumah yang terberat buat saya dan buat teman-teman praktisi, agar dapat merubah pola pikir ya, bahwasan asuransi itu bukannya suatu hal yang negatif, tapi justru yang membantu mereka keluar dari hal-hal yang tadi negatif tersebut ya, dengan cara mentransfer resiko. Ya, itu pertama, masalah korelasi negatif terkait dengan asuransi. Yang kedua, masyarakat luas tidak paham mengenai asuransi, tidak paham mengenai risiko, tidak paham bagaimana mereka melakukan manajemen risiko, sehingga mereka tidak tahu, tidak mau tahu, ya tidak mau baca literasi tentang asuransi, tentang risiko dan bagaimana cara memproteksinya. Ya, dan terus aja saat ini masyarakat luas Indonesia malas membaca, diajarin tidak mau. Ya, mungkin koper atau keras kepala, saya tidak tahu ya, tapi tugas saya dan tugas Anda semua para praktisi melakukan terus edukasi, tidak bosan-bosan, tidak jengah-jengah, dan mungkin sambil dimaki oleh mereka tidak apa-apa ya. Memang tugas kita mengedukasi mereka agar mereka melek risiko, melek asuransi ya. Itu hal kedua ya, masyarakat luas tidak paham dan tidak mau tahu ya, sementara tugas kita melakukan edukasi sebanyak mungkin. Kemudian ketiga, mengapa asuransi tidak disukai dan dibenci oleh masyarakat luas? Kenapa? Karena asuransi menjual janji. Ia menjual janji. Saya berjanji suatu ketika Anda mengalami kematian, mengalami musibah, kecelakaan, maka saya akan membayar Anda sejumlah sekian rupiah. Janji. Nah, janji artinya apa? Orang mesti percaya. Sementara saat ini, apakah terlamakah percaya sama kita? Belum tentu. Ya, bahkan mohon maaf nih, saya bilang plat merah Jiwasraya. Dulu saya mengagung-agungkan bahwasannya pemerintah tidak mungkin bangkrut, tidak mungkin ingkar janji. Tapi ternyata pemerintah melalui perusahaannya Jiwasraya, Kementerian BUMN, tidak tepat janji, atau sebaliknya ingkar janji dengan Jiwasraya, padahal mereka pemegang saham. Dan kemudian ada kasus-kasus di mana pemegang polis itu tidak mau ikut restrukturisasi di FG Live ya. Mereka menang di pengadilan. Tetapi nyatanya pengadilan sudah ingkrah, pemerintah tidak patuh hukum ya. Jadi dalam hal ini, kalau katakanlah pemerintah melalui Kementerian BUMN tersebut tidak patuh hukum, siapa lagi yang katakanlah kita mau percaya? Ini beli janji ya. Kalau produk lain, saya percaya Anda mau beli pulpen, Anda bisa langsung pakai pulpen. Anda mau beli makanan, Anda langsung bisa konsumsi. Anda mau beli minuman, langsung bisa Anda minum. Ya, Anda beli pulsa, Anda bisa langsung terkoneksi. Ya, tapi asuransi, janji. Ini yang saya pikir cukup berat buat kita untuk dapat memastikan mereka percaya sama kita. Karena beli janji di masa depan yang tidak tahu akan terjadi apa. Yang keempat, ini ya, adanya peristiwa gagal bayar yang begitu banyak terhadap konsumen-konsumen Jiwasraya, Bumi Putra, Warna Arta, dan lain-lain lah ya. Belum lagi juga kasus-kasus penolakan klaim ya, asuransi umum maupun asuransi jiwa ya. Ini yang membuat industri ini semakin terpuruk. Tadi beli janji, sementara kita gagal bayar
Ya, suatu hal yang apa? Suatu hal yang saya pikir bertolak belakang. Ya, saya pikir berharap kita semua sebagai praktisi perasuransian senantiasa harus memegang teguh apa yang kita janjikan. Utmost good faith. Jangan hanya manis di bibir, tapi pahit di kenyataan. Ya, dan kemudian kasus salah jual. Ya, ini yang kelima adalah masalah apa? Kenapa masyarakat Indonesia jengah, tidak suka, bahkan membenci asuransi? Karena para penjualnya itu agresif. Ya, agresif, kayak sangat bernafsu, kayak habis minum apa, minum obat, ya, sehingga mereka tuh kayak kalau nggak dilampiaskan mereka tuh apa, kayak marah dan segala macam. Ya, sangat apa, mereka punya target 3 kali bertemu langsung closing. Bagaimana mungkin ya nasabah 3 kali pertemuan langsung paham apa yang mereka jelaskan? Mohon maaf juga, kebanyakan para penjual, ya dalam hal ini agen-agen pemula, mereka juga tidak tahu apa yang mereka jual. Kenapa? Karena mereka dilatih dengan sangat minimal, waktunya sangat singkat, dan kemudian apa? Product knowledge mereka sangat minim. Jadi mereka menjual apa? Udah tidak tahu apa yang mereka jual, mereka pun sangat agresif. Kenapa? Karena dalam mata mereka hanya apa? Komisi, dolar, ya, komisi yang mereka pikirkan, bukan kebermanfaatan buat masyarakat luas, buat calon konsumen. Nah, jadi 5 hal ini yang katakanlah bisa membuat masyarakat Indonesia dari tidak suka dan bahkan membenci. Pertama, tadi korelasinya dengan musibah atau bencana ataupun kesengsaraan dan kerugian. Kedua, mereka tidak paham, tidak mau tahu, kadang-kadang tidak membaca. Yang ketiga, karena ini adalah beli janji yang tidak tahu masa depan bagaimana, ya. Nggak usah masa depan, besok aja kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Kemudian masalah proses kasus-kasus gagal bayar dan penolakan klaim yang begitu masif saat ini, dan kemudian tidak ada ujung pangkalnya, tidak ada solusi, ya. Bahkan masyarakat luas sangat-sangat menderita dalam hal ini, ya. Kemudian yang kelima adalah penjual-penjual yang agresif, ya. Kalau ini penjualnya horny, ya, sangat nafsu supaya closing secepatnya. Kalau secepatnya closing langsung apa? Langsung klimaks. Nah, ini saya pikir mungkin perlu penetrasi secara pelan-pelan, ya. Jadi ini menjadi kado saya buat industri perasuransian dalam rangka hari ulang tahun Hari Asuransi Indonesia yang kemarin jatuh tempo ya, karena polis jatuh tempo kali ya, tanggal 18 Oktober, ya, setiap tahunnya Hari Asuransi Indonesia. Semoga asuransi Indonesia semakin dapat dipercaya dengan kita punya perilaku yang selalu mengedepankan utmost good faith, lakukan kebajikan sebanyak mungkin, ya. Kemudian saya percaya suatu ketika asuransi tidak perlu dijual, tapi akan dibeli, akan dicari oleh masyarakat luas. Disitulah suatu ketika asuransi itu menjadi lebih hebat dibandingkan perbankan, dibandingkan pasar modal. Saya Ferdy Pilor, Kuliah Asuransi.